Hai, balik lagi sama Citra di sini. Setelah kamu melakukan riset audience, kamu bisa mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan yang sedang kamu kerjakan kasusnya dan juga kompetitornya. Riset terhadap kompetitor dapat membantu kamu dalam menentukan brand positioning atau hal yang dapat membuat brand atau perusahaan kamu stand out atau berbeda dari kompetitor di mata audience. Saya akan jelasin beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan riset ini ya. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan audit aset digital perusahaan dan kompetitornya. Seperti yang sudah dijelaskan di video metode riset, kamu bisa melakukan audit aset digital ini dengan proses yang sama untuk perusahaan dan kompetitornya. Misalnya, kamu mengaudit medianya apa aja, konten yang dimiliki seperti apa, konten apa yang memiliki engagement tertinggi, jumlah konten yang diposting, hasil dari pencarian Google, kata kunci pencarian Google, jumlah komentar pengguna, serta positif negatifnya dari komentar tersebut, apa saja sosial media yang dimiliki dan bagaimana tampilannya. Contohnya dalam studi kasus Watersui. Watersui memiliki dua kompetitor, yaitu Aminle dan Crystal Plus. Kamu bisa melakukan perbandingan digital media channel kompetitor dengan perusahaanmu, seperti channel apa saja yang masing-masing perusahaan punya dan jumlah followers dan viewers di tiap channel. Kamu juga bisa melakukan perbandingan konten tiap perusahaan. Misalnya, konten Watersui berupa campaign video life hack. Aminle mempromosikan hidup sehat dan pentingnya hidrasi, dan Crystal Plus lebih sering mempromosikan kampanye bagi-bagi hadiah mobil dengan menukarkan tutup botol. Kamu dapat membandingkan konten mana yang lebih disukai target audiensmu, apakah ada jenis konten yang disukai oleh banyak target audience namun belum kamu buat, adakah konten yang ditiru oleh kompetitormu dan memiliki performa yang lebih baik. Petakan semua peluang dan ancaman tersebut pada strategi kampanye kamu. Yang kedua, brand positioning atau hal yang menjadi pembeda antara perusahaan dan kompetitor kamu. Cara termudah untuk menentukan brand positioning adalah dengan desk research apabila survei kualitatif tidak memungkinkan. Contohnya, Watersui merupakan botol minum pionir atau pertama di Indonesia dan memiliki reputasi yang tinggi sebagai merek premium. Sedangkan kompetitor Watersui yaitu Aminle dan Crystal Plus merupakan botol minuman bikarbonat dan alkalin. Keduanya pun tidak memiliki produk botol minum untuk anak-anak. Sehingga apabila Watersui akan mengeluarkan botol minum khusus anak-anak, Watersui akan memiliki brand positioning yang kuat di antara kompetitor lainnya. Yang ketiga, kalian bisa mencari tahu bagaimana kinerja marketing campaign perusahaan dan kompetitor yang sebelumnya. Apakah campaign tersebut sukses atau tidak? Jika tidak sukses, cari tahulah apa hambatannya. Contohnya dari kasus Watersui, mengambil fenomena Squishy dan Smiggles sebagai pembelajaran untuk mendorong kampanye marketing lewat digital. Kedua produk tersebut mendapat exposure lewat figur yang seumuran dengan target audience serta influencers dan menggunakan channel Instagram dan YouTube. Selanjutnya, kamu bisa melakukan benchmark atau membandingkan perusahaan, brand atau produk kamu dengan perusahaan, brand atau produk lain sebagai referensi. Bisa itu membandingkan dengan kompetitor ataupun yang bukan merupakan kompetitor sama sekali. Contoh, Watersui yang merupakan perusahaan air mineral kemasan yang akan menyasar pasar ibu-ibu yang memiliki anak, dapat melakukan benchmark kepada perusahaan yang sudah memiliki customer ibu-ibu dari waktu yang lama dan menjadi leader dalam kategorinya, seperti perusahaan susu anak atau perusahaan mainan anak. Temukan perusahaan yang memiliki value yang sama dan temukan celah yang dapat kamu manfaatkan untuk membantumu menyusun strategi digital kamu untuk memenangkan target audience kamu. Cara benchmark ini bisa kamu lakukan dengan melakukan desk research. Dalam aktivitas ini juga bisa digunakan untuk menentukan tolak ukur performa aktivitas digital brand satu dengan yang lainnya agar brand kamu bisa set indeks kesuksesan digital campaign yang kalian targetkan untuk dicapai. Kalian sudah mempelajari apa-apa saja yang harus dicari tahu untuk melakukan riset perusahaan dan kompetitor. Ada audit aset digital, brand positioning, kinerja campaign sebelumnya, dan benchmark. Pastikan kamu mencari tahu hal-hal tersebut setiap melakukan riset perusahaan dan kompetitor ya. Video berikutnya kamu akan belajar mengenai riset industri.